Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kozin Amirullah di podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Dan kita kedatangan sosok pejuang. Namanya Mbak Reni, kawan lama kita. Ya, Iya kita Mas Kozi. udah berkawan udah berapa lama Mbak Reni? Masya Allah. Assalamualaikum Mas Kozi. Waalaikumsalam Maaf lahir batin nih warahmatullahi masih wabarakatuh. suasana Siap, lebaran. suasana Lebaran. Jadi Sudah berapa rekamannya kita tahun take ya? setelah Lebaran. Ya, Tayangnya setelah nantilah nanti kapan-kapan. kapan-kapan betul. Sudah lama ya Mas kita ya? Sudah, kita dulu 2017 2017 ya. Pilkada ya. Pilkada. Masya Allah. Nggak Pilkada berasa. yang berdarah-darah istilahnya waktu itu Berdarah-darah. berjuang betul Berarti ya. udah 9 tahun ya Mas? Sudah 9 tahun, sekarang 2026. Iya, Hmm, betul. wow, 9 tahun kita 2007 berteman bersahabat berteman bersahabat se sampai sejauh itu gitu loh Mas. iya. Nah, sekarang apa? Sekarang kegiatannya apa Kegiatan. nih? Yang jelas tetap ya Mas, Mhm, saya masih di jalur Pak Anies, saya mhm, boleh ya ya membawa siap. nama Bapak, masih tetap setia Heeh, dengan perjuangan Bapak, walaupun saat ini, concern dengan ormas saya sendiri, mhm. gitu. Apa itu Mbak namanya? Namanya Ladatu, Laskar Ladatu. Garuda Bersatu. Oh, Itu lahirnya pas 2016 sebelum sebenarnya kalau kita kan ada dari nama-namanya kayaknya deketnya sebenarnya Gerindra kali. Gerindra harusnya ya? Oh Iya, enggak. Garuda Kita Bersatu. kita dulunya berawal dari relawannya Bang Sandi Oh, iya 2016. iya 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 iya. Setelah itu masuk pilkada kan Bapak udah masuk ya Pak Mhm, Anies. Jadi kita berjibaku lah ya untuk Anies Sandi. mhm mhm. Dulu masih relawan Mas, Oke. ya. Tapi setelah beliau lolos berdua, Bang Sandi manggil saya ke kantor beliau Mhm, rapat. Nah, terus terakhir beliau bilang, "Mbak Reni gimana Lada tuh? Mau mmm, dilanjutkan?" "Lanjut dong Bang Sandi, bagus," kata beliau. Terus, "Sudah didaftarkan belum?" Beliau mhm, tahu aja ya. iya, "Sudah Mas, sudah Kemenkumham." mmm, "Mantap," kata beliau iya. gitu. Terus, "Sudah, masuk ke Kesbangpol?" "Sudah Mas." "Wah, mantap Jadi mantap," gitu. ibaratnya kalau kendaraan ini surat-suratnya udah lengkap ya? Udah Ada lengkap, SIM, STNK, ada SIM, ada heeh, BPKB. BPKB gitu ya? Betul Mas. Jadi kita Ormas Independen Nasionalis Mhm Mas, mhm mhm, gitu. Karena kita nggak berafiliasi dengan partai iya, manapun, karena kita pejuang ya. mhm Awalnya cikal bakalnya cuman dari pejuang Sandi, berikutnya Anies Sandi, ya sekarang mhm. seperti ini Di pilpres berlanjut. kemarin termasuk juga ya? Oh iya dong, Pilpres tetap Mmm, dukung Pak Anies. iya. Dan Masya sampai Allah. sekarang, Sampai sekarang. istilahnya walaupun di dalam pilpres Mm-mm. ya yang jadi kan bukan Pak Anies ya, Ya, betul. kan biasanya kalau relawan maksudnya ya fleksibel Belok. aja, belok kan gitu kan, Mm-mm. cari yang kira-kira sekarang misalnya Yang sekarang menguntungkan gitu. ya gitulah, gitu. Kata orang nih Mas, kalau boleh meminjam kata bijak, katanya setia itu mahal, Oh gitu ya, katanya ya, heeh. dan bisa dilakukan oleh orang-orang yang mahal, yang Oh, berkualitas. Oh, soalnya kebanyakan laki-laki bilang setia itu setiap tikungan ada. oh gitu ya, kebalik ya Mas. Jadi seperti itu Mas. Heeh, Jadi komitmen saya, alhamdulillah idealis cukup kuat ya Mas. mhm. Jadi nggak bisa goyang gitu loh Mas. Mmm, Mau gimana pun gitu. Nanti kalau saya buka pengalaman saya 10 tahun yang lalu, jadi nggak mmm, bisa, nggak ini ya, nggak etis nanti gitu. Yang penting kita mmm, ngomongnya tentang iya. Pak Anies aja gitu. Nah, pejuang semua Mbak Reni itu single parent loh. Jadi ngasuh anak, Ya, ya ibu rumah tangga yang single parent ya? ya betul. Saya membesarkan anak dengan usaha catering, dengan usaha saya sendiri dari mulai anak-anak sekolah, tapi alhamdulillah sekarang mereka sudah dewasa, sudah bekerja gitu ya Mas ya. Jadi catering saya itu ya biasa sih Mas, yang namanya makanan gitu Mhm, ya. Kalau dibilang, di mana dipasarkan, dulu kan belum ada nih online-online gini iya, ya Mas. Jadi kita, kayak mobile gitu. mmm, Mobile itu dari bazar misalnya, yang terbesar itu adalah bazar Festival Kemang Mas. oke Oh, oke, dari mulai satu hari itu, dia kan cuma Sabtu Minggu ya. mhm Dari mulai satu hari itu bayarnya cuma 700.000 satu tenda. mhm, Sampai satu hari 2 juta tuh saya jabanin Mas. wow, Tapi emang omsetnya luar biasa iya iya, karena gitu. ada event ya, Ada ada crowd di event. situ ya. Mhm. Iya, Mbak Reni itu usahanya mirip-mirip dengan saya Mmm, usahanya kan makanan juga iya kan, betul, kafe ada gitu ya, kafe juga punya pejuang. home industry jualan
Tekwan. Ya kita Tekwan. ngidupin podcast ini dari usaha-usaha begitulah. Iya, betul luar biasa Gitu. loh Mas Kozin ini. Jadi saya merasa wah kita sama-sama Satu circle. satu circle wirausaha yang peduli politik. Peduli politik. Jadi teman-teman, Mm-mm. Mas Kozin ini kalau boleh saya sedikit ya. Mas Kozin ini dulu beliau kan panglimanya di Pendopo nih ya, zaman 2017. Itu kalau ada apa namanya ATK, bukan ATK ya Mas, apa APK ya? APK, alat peraga APK alat kampanye. peraga kampanye masuk, udah deh tuh. Saya Rebutan. udah rebutan, terus Mas Kozin bilang, Mbak Reni, ini ya waiting list. Saya bilang, Mas please deh Mas. Saya sampai merayu beliau gini, Mas ini yang di bawah nih Mas, udah nungguin nih Mas. Itu baik, yang paling banyak tuh kaos ya Mas dulu, Kaos ya, kaos sama Anies Sandi spanduk. Iya waktu Anies itu. Sandi itu kan bagus-bagus kita Iya, dulu iya. ya. Terus sampai Mbak Reni dapatnya sekarung aja ya. Sekarung tuh cuma 100 loh teman-teman. Saya sampai please Mas jangan 100 dong. Soalnya waktu itu harus bagi-bagi orang banyak. Ya gitu. Kayak gitulah teman-teman. Beliau itu luar biasa ya. Dari dulu saya melihat gitu sampai sekarang ini, jadi pertemanan kita itu awet karena silaturahim ya Ya, Mas. silaturahim Gitu. yang tulus. Tulus gitu. Intinya gitu. Jadi Betul. pertemanan itu ya memang harus tulus. Betul. Nggak ada pamrih gitu. Nggak ada pamrih. Berteman aja kan Ya begitu. seperti itu. Kok malah saya jadi yang ditanyain. Sekarang gini, saya kan hostnya. Iya betul. Mbak Reni Tunggu, gini, tunggu. Mbak Reni kan single parent, ya kan? Tapi kok masih ngurusin politik, Gitu ya. membantu orang yang nggak ada duitnya juga. Orang pasti berpikir dapat duitnya dari mana gitu Iya. ya Mas ya. Kalau saya sih melakukan segala sesuatu itu lillah ya Mas. Karena saya berpikir rezeki kita sudah ada yang atur gitu. Nah, kenapa saya mau berjibaku, bahasanya ya Mas ya, berjibaku tidak bergeser gitu ya. Jadi relawan 0 Relawan rupiah. 0 rupiah 0 loh rupiah. ya. Jadi jangan disangka oh ke sana kan dapat duit. Tidak ada tuh duit saya sendiri Mas. Jujur pada saat berjuang dari pilkada tuh masih banyak Mas. Iya. Ya kan namanya masih jalan kan Ya, catering cateringnya ya. masih jalan. Nah, waktu Pilpres 2019 juga masih ada. Nah, Pilpres 2024 kemarin Iya. itu sudah ngap-ngap Mas gitu. Tapi karena saya merasa yang penting nawaitu gitu. Jadi nggak ada Mas yang bantu Mas. Misalnya nih kata orang, wah relawan tuh pasti dapat sokongan dari si A, si B, si C. Iya, Nggak ada iya, Mas iya, gitu. Yang ada biasanya nih luar biasa nih ya anggota kami, teman-teman di Ladatu. Biasanya kalau kami ingat nggak kemarin tuh Mas 2024, ya kalau 2024 sih nggak begitu heboh kita dengan demo-demo ya. Iya, 2019 itu yang luar biasa. Jadi intinya teman-teman di grup itu mengumpulkan donasi gitu Mas, buat perjuangan kami Ya, gitu. jadi antar member Member anggota aja anggota itu sendiri. sebenarnya Selain urunan uang, selain uang pribadi juga Iya, ya iya, Mas iya, gitu. Jadi iuran, tapi iuran itu nggak wajib gitu, siapa yang mau saja. Tapi karena mereka melihat keikhlasan kita dalam misalnya kayak kemarin 2024 untuk Pak Anies sampai salah satu anggota saya, izin Bu Ketum, saya mau bentuk grup khusus katanya. Namanya LSA, Ladatu Sahabat Anies. Ladatu Sahabat Anies. Sampai sekarang masih LSA. ada Mas. Masih ada. Jadi ada sahabat Ladatu itu campur ya Mas ya. Ada yang masih mendukung yang kemarin gitu. Kalau Ladatu Sahabat Anies itu pure dari Pak Anies gitu. Seluruh Indonesia itu Mas. Itu grupnya grup gemuk gitu loh Mas. Nah, jadi kembali pertanyaan Mas Kozin tadi, susah sih Mas ya kalau orang idealis itu Mas. Kebetulan mungkin ya papa saya kan seorang polisi. Ya. Terus mama saya angkatan 66. Mama saya mahasiswa angkatan 66 dulu. Aktivis ya, memang darahnya udah mengalir di aktivis Mbak Reni. Semua. Papa saya ini juga polisi idealis Mas. Iya. Yang kata orang polisi. Penerusnya Pak Hugeng. Ya betul. Nah saya tuh karena papa itu memang idolanya Pak Hugeng gitu. Jadi beliau itu termasuk pamen ya, perwira menengah, karena beliau kan pensiunnya AKBP. Yang istilahnya kalau orang kan udah banyak rumah ya Mas. Kami aja rumah aja belum selesai waktu itu gitu. Sampai
papa ditempatkan di Batam Iya, gitu iya. kan, biar bisa menyelesaikan rumah itu Mhm, gitu. Ya alhamdulillah rezeki nggak kemana, papa mhm, emang lurus-lurus aja gitu mhm. kan. Nah, itu terpatri di dada Iya, saya iya, iya, iya. bahwa kalau katanya kan saya kebetulan di Minang itu kan, suku kami ke ibu ya Mas, ke Iya, anak ininya perempuan, matrilinear lah. matrilinear dan saya anak tertua pula, Mhm. gitu. Apalagi perempuan, jadi kan laki-laki idola anak perempuan itu adalah bapaknya, Oke, 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 gitu. oke, oke. Nah kalau mama, mama itu dulu itu beliau seorang, suster di rumah sakit Belanda di Padang, di Oh. pondok daerah daerah Muaro Iya, iya, gitu. iya, iya, suster. Tapi pada saat beliau menikah kan disuruh di rumah sama papa, Mhm, mhm. beliau bayangkari aktif Oke, gitu kan. oke. Nah tapi, mama sering cerita kalau beliau itu mahasiswa, angkatan 66 tuh suka demo Iya, Mas, iya, 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 terkenal lah itu ya. terkenal Heeh. Tritura, Iya, Trikora, apalah Trikora, gitu iya, kan. Jadi heeh, seperti itu. iya. Jadi kayak darah tuh menurun memang ke saya gitu Mas. Mhm, cara aktivisnya menurun ya. Menurun. Jadi pada saat kalau saya berjuang waktu itu mama masih hidup, ya kebetulan beliau sudah nggak ada dua-duanya, papa sama mama. Iya, Beliau selalu nggak Al-Fatihah. pernah melarang saya, herannya gitu loh Mas. Mmm, Padahal saya kalau pergi demo-demo tuh selalu telepon beliau, mhm, "Ma doain ya Reni ya Ma gini-gini." "Hati-hati," kata mama, mhm, "tajamkan feeling, mhm. indera," kata mama. Iya, iya. "Kalau ada yang nyusup apa segala Mhm. macam." Jadi malah mama yang ngajarin gitu. Oke, ya Masya karena Allah Mama. mamanya pengalaman Iya demo, pengalaman tahu gitu loh. persis ya. Tahu persis Heeh. masa-masa Gestapu Iya, itu iya, papa iya, tuh iya, iya. cerita. Jadi karena saya anak tertua tuh semuanya cerita ada di saya, terus saya juga ngerekam jadi artinya ya Mas dan darah tuh mengalir ya ke Mhm, saya gitu Mas. Nah untuk Mas Kozin bilang tadi kenapa sih kok mau kan nggak dibayar? mhm. Nah itu Iya, tadi iya. Mas. Itu tadi karena idealis tadi. Mhm, Jadi saya berprinsip yang namanya berjuang itu kan dari hati Mas, mhm. bukan karena dibayar Iya. gitu kan. Jadi pada saat saya berjuang, saya berprinsip, bahwa pilihan saya yang akan saya pertanggungjawabkan di akhirat nanti, Mas, gitu. Mmm. Kenapa harus Pak Anies? Kan orang bilang gitu kan. Iya, iya, Kenapa betul. enggak yang lain gitu? Mhm. Jangan salah, saya 10 tahun dengan yang lain, Gitu ya, 10 tahun 10 dengan tahun yang dengan yang lain gitu. lain. Tapi dari 2017 itu Mas Kozin tahu sendirilah saya memang fokus di balai kota, bukan berarti Mhm. saya orang bekerja di balai kota, Iya. tapi luar biasanya karena saya melihat sosok beliau ini, seorang Pak Anies ini, apa ya, memanusiakan kami sebagai Mhm. manusia gitu loh, Mas. Mhm, mhm. Terus, sejak Pak Anies menjadi gubernur, saya merasakan kemudahan-kemudahan bukan berarti yang tanda kutip ya, Mas, kemudahan Mhm. tuh seperti misalnya, ada anggota saya, "Bu Ketum, warga saya butuh kursi roda," Iya. gitu kan, "ada 2 orang," gitu. Saya komunikasi nih sama Mhm, Uda John, mhm, kadang kan sama Mas Kozin juga kan, mhm. pokoknya yang cepet aja Iya, iya, gitu kan. iya. Terus, kata Uda John, "Coba datanya dikasih, dikirim." Mhm. Dikirim, terus akhirnya 2 hari kemudian, "Makasih Bu Ketum, kursi rodanya udah nyampe." Oh, Nah iya, seperti iya. itu. Terus pada saat Ladatu mengadakan workshop Mhm. namanya Budik Damber, budidaya ikan dan tanaman dalam ember. Oke, Padahal oke, oke. padahal itu masa Covid loh Mas, Iya, iya. 2020 ya. Iya, iya, heeh. Terus saya pengen mengadakannya di salah satu gor di dekat rumah saya di Matraman. Mhm, Saya komunikasi sama Dajon setelah panitia, sudah fix semua ya, apa mhm, yang kita butuhkan, terus, persyaratannya apa saja gitu, mhm, harus duduk berjarak segala macam, apa mhm, semuanya kita penuhin mhm, gitu kan. Terus saya komunikasi sama Dajon, saya bilang, saya ceritakan semua, terus Dajon bilang, "Memang, Reni mau pakai gor mana?" Gitu. mhm, Masya Allah banget ya Mas, rencananya nggak jauh-jauh dari rumah Dajon, gor Matraman aja, mmm. mohon dibantu gitu, karena kita kan nggak punya duit ya Iya, Mas. iya, iya, heeh. Oh ya sudah gitu kan, nanti Dajon telepon Dispora. Iya.
Nggak lama dari pihak itu manggil saya. Dari diasporanya manggil ya, Manggil untuk saya fasilitasi. datang. Karena kalau Jakarta Timur itu kan kantor pusatnya di Youth Center tuh, Iya. gelanggang olahraga yang di Otista. Mhm, mhm, Saya mhm. ditanyakan semua, akhirnya saya dikasih sama ketua GOR-nya Matraman. Mhm, mhm. Alhamdulillah Mas, kita tidak membayar ya 1 Mhm, sen pun karena mhm. dilihat memang tugas yang kita lakukan itu bagus ya. Iya, Terus juga bantuan dari Dajon itu kan bukan buat saya loh Mas, iya. buat yang ikut pelatihan itu ada 100 orang Mas. Ya artinya manfaatnya itu ke orang banyak Ke kan orang ya. Ini banyak, kan bukan ke saya. pelatihan budidaya Ikan di ikan. dalam ember, Iya, lele tanaman biasanya dan lele ya. ikan. Ya ada Biasanya lele lele, nila ya. heeh. Terus embernya di pinggirnya itu kan Iya, iya. ditanemin Iya, iya, kangkung, betul. selada gitu Mas. Heeh. Jadi memanfaatkan lahan sempit di Mhm. Jakarta ini gitu. Mhm. Alhamdulillah Mas. Akhirnya kita mendatangkan coach juga. Terus dari mana tapi kita tetap ya Mas ya, apresiasi sama pihak-pihak GOR misalnya kebersihan, Mhm. keamanan, kita tetaplah Iya. kasih uang rokok Iya, istilahnya, iya. kan kasihan ya mereka Mhm. bantu Udah kita. bersih-bersih apa gitu Ya kan. itu pasti dari mana? Ya sumbangsi dari kita-kita, dari Iya, iya, kita-kita iya. lah datu gitu Wow, loh luar Mas. biasa ya. Jadi kita kasih ini juga Mas, kasih sertifikat sama mereka. Wow, jadi mereka sekarang masih pegang dong ya. Mungkin teman-teman yang Masih pernah mendapatkan manfaat dari Ladatu seminarnya, nih Budik ya. Damber. Jadi budidaya Ya, tanaman dan tanaman dan ikan dalam ikan di ember. dalam ember. Heeh. Pasti pegang sertifikatnya. Nanti bisa komen ya di podcast Pejuang. Dan Iya, jangan lupa subscribe juga di subscribe. podcast Pejuang. Jangan lupa teman-teman. Iya, karena ya narasumbernya kayak Kak Reni ini, para pejuang. Coba Masya Allah. bayangkan ya, single parent, ngasuh anak. Sekarang anaknya udah Udah kuliah ya, alhamdulillah sudah selesai sudah kuliah. selesai Nah, kuliah. yang gede yang tadinya Mm-mm. cuma latihan taekwondo sekarang sudah jadi guru Jadi guru taekwondo. taekwondo Yang gitu. kecil di Jadi, kantor. Masya Allah ya. nah tadi udah Mm-mm. bicara banyak tentang Uni Reni ya, kan Iya, orang-orang saya Uni panggil Reni. Uni Reni. Tentang keluarganya, Mm-mm. tentang perjuangannya gitu ya. Nah kalau Mm-mm. sekarang yang catering atau mungkin apa bisnisnya tadi ada yang lain nggak? Coba dikembangkan gitu. Belum ada sih Mas, Mm-mm. cuman sekarang itu kan saya tidak mobile lagi. Iya. Kalau dulu kan berjibaku karena anak-anak masih sekolah ya Mm-mm. Mas. Kalau sekarang anak-anak karena sudah Sudah bekerja, bekerja jadi sudah agak rileks ya. rileks, sudah Ibaratnya bisa. menikmati pensiun. Nah, Kalau PNS. kalau dibilang mereka juga ini ya Mas susah melarang saya ya, "Mama nggak usah capek-capek lagi," gitu Mm-mm. bahasanya. Tapi saya memang enggak sih, saya lebih banyak ke online aja Mas, gitu. Oh. Tapi enggak saya buka ke online yang seperti misalnya ada di food gitu, Mm-mm, GrabFood mm-mm, atau apa, mm-mm. enggak. Walaupun sudah banyak yang Iya, menganjurkan. Jadi kalau teman-teman yang lama yang sudah tahu rasanya iya. saya misalnya kayak kemarin nih, kebetulan nih Mas, saya boleh ya menyampaikan ya? Boleh iklan di Saya sini, boleh. iklan ya. Heeh, Kebetulan saya juga kan pengurus di KBPP Polri, ya heeh. karena papa polisi. Iya, Jadi itu jadi kan keluarga Bibiro itu keluarga keluarga besar besar putra putri putra putri Polri. Polri. Jadi Oke, khusus anak-anaknya polisi. siap. Mm-mm. Nah, jadi di setiap Ramadan itu memang di sekretariat kami itu sudah ada program terbiasa dengan berbagi takjil setiap Jumat Oke, gitu. Nah, kebetulan saya kan di bidang ESDM LHKH, oke. energi sumber Sumber daya daya mineral, mineral dan lingkungan lingkungan hidup dan hidup, kehutanan. kehutanan. Oke. Nah, pada saat bidang saya mendapatkan tugas Mm-mm, misalnya di minggu kedua kemarin, mm-mm. itu saya dapat tugas tuh, "Kamu Mm. ya yang bikin ya," gitu, 100 porsi buat dibagiin, seperti Oke. itu, Mas. Iya, 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 Jadi iya. ya paling begitu, tapi Heeh, kadang-kadang kalau saya capek anak juga karena kan puasa kemarin, mm-mm, "Mama nggak usah deh." Nah, saya juga berpikir, karena saya juga pembina UMKM, mm-mm, UMKM banyak mm-mm. gitu kan, saya lempar ke mereka. Oh, ordernya ke Ke mereka ya. Jadi mereka. ngasih ngasih Ya, ibaratnya ngasih kegiatan ngasih orderan, kegiatan, ngasih rezeki gitu ngasih loh, rezeki ke Mas. mereka juga. Walaupun saya masak juga bisa, Iya, mungkin heeh. untung saya lebih banyak Iya, mungkin, tapi tapi lebih baik lebih baik ke kasihkan ke teman. UMKM-nya, Iya. pemberdayaan. Iya, karena anak saya bilang, "Ya udahlah Mama nggak usah capek gitu. Mhm, mhm, Kalau memang ada anggota Mama kasih aja," gitu mhm, kan. Jadi saya apalagi Ramadan. mhm. Jadi fokus ibadah aja gitu, Mas. Oke, 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 oke. Seperti itu. Heeh, Jadi kegiatan apa? Catering tadi mhm. memang saya sempat lupa ya. Kemarin 2024 saya juga nyalek, Mas. Oh, partai apa dong?
partai yang pertama mendukung Pak Anies. Nasdem? Iya, betul. Oke. Jadi kan orang taunya, oh hari ini Gerindra. Iya, soalnya hari ini kok bajunya pink-pink, kalau nasi Pink-pink. kan biru-biru Iya, gitu kan. Kalau pink-pink itu partai yang pink apa ya? apa nggak ada? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. PSI merah ya? Merah, Iya, Gerindra orange. putih, Gerindra putih oh ya krem. putih krem. Ya, Karena ya. saya memang 10 tahun itu jadi pengurus di Gerindra. Hmm, Tapi karena idealis saya iya. 2022 sebelum Bapak Pak Anies purna, Mm-mm. saya sudah menetapkan diri mendukung beliau. Mm-mm. Jadi alangkah baiknya saya mengundurkan diri. Mengundurkan diri dari Dengan partai baik, ya, dengan dengan baik-baik ya. baik-baik, Artinya dengan teman-teman di sana juga masih banyak ya. oh sekarang masih Iya. berkomunikasi Mm-mm. aktif Iya, kita. iya. Terus kirim surat tertulis gitu dan mereka memaklumin. Mm-mm. Jadi saya fokus, saya nggak mau main dua kaki gitu Iya, Mas. iya, iya. Padahal bisa sebenarnya. Mm-mm. Tapi karena idealis lagi Mm-mm. gitu. Jadi fokus ke Pak Anies. Nah, pada saat itu saya nggak kepikiran nyalek ya Mas Iya. ya. Tapi teman-teman yang sesama di Kesbangpol, Iya. kebetulan si Teteh itu ada di Nasdem, dia bilang, Neng gitu ngomongnya, Mhm. Neng udah ikut Teteh aja. Aku langsung bilang gini, Teteh aku udah pensiun. Apaan sih organisasi tuh nggak ada pensiun-pensiun, kata Iya, dia iya. gitu kan. Partai itu nggak ada Emang pensiun, ASN gitu emang ya? ASN gitu. Ya udah, terus saya disuruh tuh diajak. Saya Mm-mm. mikir gini Mas, ini maaf ya, kok saya jadi disuruh masuk ke Nasdem gitu. Heeh. Sementara dulu waktu mendukung Mhm. ketum saya yang lama itu kan Iya, iya. saya bertentangan Iya, gitu waktu kan. pilkada DKI berseberangan. Berseberangan Iya kan? kita, oh disuruh. Itu lama Mas mikirnya. Iya, iya, iya. Heeh. Tapi karena diminta biodata, saya kasih aja, saya pikir udahlah kasih Iya. aja. Tiba-tiba besoknya KTA saya datang. Maksud aduh kenapa sih Teteh gercep banget gitu, amat. cepet amat gitu. Padahal saya belum memutuskan. Tapi bismillah, dan saya bukan petugas partai Nasdem Mas. Mm-mm. Saya ikut ke Nasdem karena melihat Pak Anies. Oke, Ya. oke. Sekali lagi karena Pak Aniesnya, Iya. Heeh. bukan karena partainya. Iya, iya, Ya, iya. jadi mohon maaf teman-teman, walaupun saya sampai detik ini saya masih berkomunikasi baik dengan teman-teman Nasdem. Kartu anggotanya masih ada, Masih kata masih. anggotanya, tapi saya kan tidak aktif Iya, iya. karena Heeh. sudah selesai Iya, kan heeh. nyaleknya. Ini belum dikembalikan lah ya, belum ya. Belum dikembalikan karena Heeh. juga tidak ada disuruh kembalikan Iya, juga. ya. Beda kalau yang sebelumnya kan dikembalikan karena akan Ini lagi ya, beraktivitas di tempat berakhir lain. lagi. Mm. Tapi enggak sih, karena kita selesai, ya sudah, kita selesai baik-baik aja, bukan berarti karena kita kan bukan pengurus. Ya. Gitu Mas. Cuman kendaraan politik aja kemarin. Mm-mm. Kan harus ada ya, Ya, DPRD ya. kan Memang harus waktu itu kan ada. disarankan seluruh relawan Anies kalau bisa bergabung di partai, salah satu partai politik yang mendukung kan begitu ya. Mendukung. Itu kan ada. Karena dulu kan mereka mendukung. Iya. Kalau sekarang tidak, ya kenapa saya harus bertahan gitu. Iya, 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 iya. Jadi seperti Oke. itu Nah, Mas. artinya kan ini lebih kepada keterikatan, jadinya lebih ke personal. Pak Anies ya. Yes. Emang komunikasi, maksudnya bagaimana cara Pak Anies menjaga komunikasi dengan Unireni dengan negara ini? Kalau beliau, karena saya aktif di medsos ya, jadi selalu baik di Instagram atau TikTok Pak Anies, saya selalu mengikutin, termasuk Kakak Tia, Keluarga-keluarganya ya. semua, masuk Ibu Iya, Ferry iya, iya. gitu semuanya gitu. Jadi Oh, saya BTW tahu sosmednya Kak Reni nanti tulis dong di sini. ya, Apa nama ininya? sosmed saya kalau pokoknya semua sama ya, Reni Harti Rashid. Reni Harti Rashid, Nah, baik orang Instagram, baik Instagram dan TikTok, karena saya nggak main di Facebook. Okay. Dan orang sampai bilang, kok ada Rashid-Rashidnya? Iya, bener ya. Saya pikir apa ada hubungan keluarga dengan Anies Rashid kan gitu. Karena memang kakek saya Rashid Ganin, jadi papa saya juga Zulkifli Rashid, jadi saya membawa farmnya kakek gitu. Iya, sama-sama Rashid. Rashid semua, keluarga besar Rashid kami gitu Mas. Jadi apapun kegiatan Pak Anies dan keluarga beliau, pasti notifnya masuk ke saya gitu Mas. Sehingga disitulah ngikutin ya. Ngikutin terus. Jadi apapun kata orang kan udah selesai gitu. Iya. Ya memang sih pemilihan udah selesai. Saya juga nggak ada masalah tuh dengan yang tidak saya pilih gitu. Karena di sana teman-teman saya semua kan Mas, jaga silaturahim dong kita. Pilihan boleh beda, tapi kalau udah selesai ya selesai. Berteman tetap berteman. Berteman tetap kan berteman. gitu. Tapi ya namanya hati kan tidak bisa dibohongin Mas gitu.
kita. Dan ada juga orang berpikir kenapa harus Anies Iya. gitu kan, kenapa harus bertahan gitu. Saya melihat figur beliau ini Mas, figur yang humble ya, yang bijak dan walaupun beliau tidak jadi gubernur ya, kalau Iya. dulu kita lihat gubernur oke lah, beliau peduli dengan warga, dengan Iya. kotanya, kata orang ya iyalah pejabat daerah. Nah sekarang beliau aja tidak siapa-siapa, sampai netizen buzzer segala macam kan, Iya. pengangguran katanya Iya, gitu kan. pengangguran. Pengangguran banyak acara dong. Iya, pengacara. Tapi beliau tetap melakukan sesuatu yang bermanfaat gitu Mas. Misalnya nih saya melihat Pak Anies dengan aksi bersamanya Iya, itu turun membangun membangun jembatan ya. jembatan, terus beliau juga banyak undangan gitu ya Mas, Mm-mm. baik luar negeri apa dalam negeri. Mm-mm. Ya saya bilang sih saya meluruskan aja apa kata-kata netizen, iya pengangguran sih, tapi pengangguran yang banyak undangan sana Iya, banyak sini. acara. Seperti Nah, itu tapi Mas. kan itu Kak Reni Mm-mm. memantau beliau. Ya, Apakah beliau juga maksudnya komunikasi. iya komunikasi dengan Kak Reni lewat apa atau mungkin Kalau ketika ada saya, momen apa mungkin oh gitu. iya. Kalau saya jujur kalau untuk ke beliau langsung, ya misalnya kalau saya kayak kemarin ya Mas ya, saya alhamdulillah kalau saya milad itu beliau kasih kasih ucapan, Kasih video ucapan, ucapan, video begitu. video ucapan. Selamat ulang tahun Kak Reni gitu. Iya, itu Iya. saya posting kan. Iya, iya, iya. Terus saya nge-tag beliau, beliau ngeliat dan beliau like. Iya, iya, Tuh iya, iya. saya tuh luar biasa, saya Iya, sampai iya. screenshot gitu loh Mas. Artinya ya dua arah sebenarnya komunikasinya. Iya Bahkan sebenar, ulang walaupun tahun aja diucapin nah gitu ya. diucapin Mas, Masya Iya, iya. Allah. Tapi yang luar biasanya Mm-mm. bukan cuman Pak Aniesnya, tapi adalah sahabat-sahabat Pak Anies. Oke, udah Siapakah John. dia teman-teman? Nah, yaitu Mas Kozin sendiri, ada Uda John, ada Bang Geis yang luar Iya, iya, biasa. iya, iya. Dulu Bang Geis masih di Ancol, Mm-mm. saya dan teman-teman sesama ketum perempuan ya Ya. Mas, ketumnya emak-emak, Mm-mm. kata Bang Geis sudah mau istirahat nih, kata beliau, maksudnya kita berjuang-berjuang, Ya. pengen rileks nggak kalian, kata Bang Geis, mau dong Bang gitu. Akhirnya kasih tiket gratis ke Ancol, Iya. semua mak-mak ketum, Iya, teman-teman iya, yang iya. ikut saat itu pasti tahu kok gitu. Halo Bang Geis, Ya. nih ada Teh Reni, ada Uni Reni nih di mention nih. Ya, Bang berteman Geis. juga kita sama Bang Geis. Bang Geis selalu postingan beliau tuh inspirasi Iya, banget. iya, iya. Ya termasuk Mas Kozin ini Mm. kan luar biasa ya, karena beliau ini kan dari turun tangan ya, walaupun sekarang sudah bukan dihibahkan ya Mas, diwariskan ke Generasi teman-teman, berikutnya. delegasikan kepada teman-teman yang kata Bang Geis, yang muda-mudalah saya balik layar aja Mbak Reni gitu. Tapi kan judulnya Bang Kozin ya, Mas Kozin yang merintis ini semua. Nah, itu yang luar biasa. Aduh, jadi Masya tersandung Allah. saya. Pokoknya teman-teman sahabatnya Pak Anies ini adalah jembatan saya berkomunikasi dengan beliau, gitu Mas. Iya, intinya memang sebenarnya ya berpolitik itu tidak sekedar hanya berpolitik, tapi juga membangun persaudaraan ya, pertemanan silaturahim. yang tulus ya, Betul silaturahim banget. yang tulus. Satu lagi nih Mas, sebenarnya bukan satu lagi sih ya, banyak ya. Nanti teman-teman jangan, oh iya teman-teman pendukung Pak Anies, bukan, ini testimoni Iya, 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 yang iya. saya rasakan dan saya alami. Nah, selama Pak Anies jadi gubernur, itu setiap lebaran kita tuh menerima bukan surat sih, kartu ucapan Kartu lebaran. ucapan ya, ya, ya. Iya, itu kan luar biasa. Banyak yang posting itu Kak Reni, banyak yang posting itu. Iya, kartu makanya. ucapan dari Mas Anies. Artinya kita nih siapa sih gitu loh, maksudnya ya memang sih pendukung beliau, tapi kok ya serajin itu beliau mengirimkan ke kita satu persatu gitu loh Mas. Itu yang luar biasanya, yang membuat saya tidak bisa kelain hati ya untuk idola gitu. Terus satu lagi ya teman-teman, bukan saya aja sebagai ketum Ladatu, semua saya tanya sama ketum-ketum yang lain, misalnya kayak Bang Eka Jaya gitu, yang lain-lain ya, sama semua. Setiap lebaran kami dikirimin sapi Mas sama Pak Anies atas nama organisasi kami, tanpa diminta loh. Iya, gitu. Dan itu memang udah John tuh. Iya, yang paling rajin ya. Yang paling rajin tuh udah John. Ren, kapan mau dikirim? Nah, Iya, nanti Bang Eka, Mbak Reni udah dikirim belum? Udah, kok gue belum, lu tanya aja pada John. Kayak gitu teman-teman. Jadi kita punya guyup juga sesama ketum-ketum
perjuangannya Pak Anies gitu, yang masih Oke, setia. Seperti itu, siap. Mas. Dan itu para pejuang semuanya kisah dari Kak Reni atau Mhm, Uni Reni Unireni. tentang persahabatan, pertemanan yang tulus dengan Pak Anies Baswedan yang walaupun mungkin ada dinamika politik, kadang dalam perhelatan atau pertarungan kadang menang, kadang kalah itu Mhm, wajar, tetapi pertemanan persahabatan tetap abadi. Dan termasuk betul. Kak Reni menjaga pertemanan persahabatan dengan barangkali orang yang berbeda pilihan juga, Iya, ya kan? Berbeda betul juga tetap betul. dijaga. Jangan bermusuhan ya Heeh, teman-teman, kita ini kan satu bangsa, satu mhm negara gitu mhm ya Mas. mhm, Walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, ras gitu, atau berbeda pilihan mhm, gitu Mas. Itu bukan alasan kita untuk bermusuhan. oke. Isi otak kita boleh ya, pilihan saya begini. Tapi satu, kita adalah satu darah kita Indonesia Indonesia. gitu. Baik, kita tutup podcast kita kali ini. Pejuang bukan, hadapi. Hadapi.